Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Saudara Didik di Pekanbaru bertanya, bolehkah orang kafir menjadi donatur pembangunan masjid? Ya, terima kasih kepada saudara Didik atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan hidayah taufik kepada saudara Didik, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tiada satu orang pun yang ragu bahwa orang kafir tidak akan pernah diterima amalannya, kebajikannya, sosialnya, apapun yang mereka lakukan, sebesar apapun amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura." Dan kelak di hari kiamat, amalan kebajikan, amal kebaikan, ibadah yang dilakukan oleh orang kafir itu akan kami hadirkan. Namun demikian, walau pahala mereka itu berlipat ganda, walau amalan mereka itu banyak, tetapi karena tidak ditunaikan dengan pondasi iman, mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka faja'alnahu haba'an mantsura. Maka semua amalan itu akan menjadi debu yang berterbangan, tiada gunanya, tidak ada artinya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal seorang dermawan Quraisy yang semasa hidupnya senantiasa menjamu jamaah haji. Abdullah bin Jad'an, kana yaf'alu kadza wa kadza. Ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an dahulu adalah seorang yang dermawan, banyak berbuat sosial. Ayanfa'uhu dzalik? Apakah itu akan berguna baginya kelak di hari kiamat? Nabi menjawab dengan mengatakan, innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah sama sekali mengikrarkan keimanan, mengakui keimanan kepada Allah yang menjadikannya sadar untuk berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku kelak pada hari kiamat. Bahkan dia tidak percaya bahwa hari kiamat akan datang. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dahulu orang kafir banyak yang berkata, ini hanya ada kehidupan dunia saja. In hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya. Ini semua adalah kehidupan dunia dan tidak ada lagi kehidupan akhirat. Kita hidup dan kemudian mati, dan tidak ada yang menyebabkan kita mati kecuali faktor masa, faktor umur, ya. Itu keyakinan orang musyrikin yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang beriman, maka orang yang beriman amalannya akan diterima dan dicatat serta akan mendapatkan imbalannya di akhirat kelak. Sedangkan orang kafir, maka manfaat dari amal kebajikan dia, kalaupun dia beribadah, maka manfaatnya itu hanya sebatas manfaat duniawi. Ya bisa jadi ketika dia berbuat sosial, namanya menjadi baik, relasinya menjadi kuat, perdagangannya menjadi untung, tetapi pahala tidak. Pahala dia tidak mendapatkannya. Dengan demikian, siapapun yang membangun, melakukan amal ibadah tapi dia musyrik, maka amalannya sia-sia. Namun ketika ada orang kafir berdonasi atau bahkan menanggung semua pembiayaan pembangunan masjid, bolehkah? Maka tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Akan tapi itu tidak ada artinya. Ketika mereka orang kafir memberikan masjid itu, masjid yang telah dia bangun kepada kaum muslimin, maka itu statusnya menjadi wakaf, menjadi harta milik kaum muslimin, bagaikan rampasan perang. Semula itu harta orang kafir. Tapi ketika itu dikuasai oleh kaum muslimin melalui satu peperangan, maka itu halal untuk menjadi harta kaum muslimin. Demikian pula bila orang kafir menghibahkan atau mewakafkan suatu aset untuk dijadikan masjid, maka boleh oleh kaum muslimin kemudian diterima dan dijadikan masjid. Adapun pahala tentu orang kafir tidak mendapatkannya. Namun demikian perlu digarisbawahi dan dicatatkan di sini, jangan sampai pembangunan itu menjadi celah terjadinya pemurtatan, kristenisasi ataupun yang serupa. Sehingga kalau ada pemurtatan, ada upaya PDKT kepada kaum muslimin agar mereka bisa didakwahi, diajak untuk murtad, maka tentu kita tidak boleh menerima donasi dari mereka. Wallahu taala a'lam.